saya sebagai saksi pelapor. Jadi di sini akhirnya diverifikasi kembali apa yang diminta kuesioner sebelumnya, karena mereka merubah-rubah urutan. Karena merubah urutan, jadi diminta untuk saya cek kembali. Tapi pada prinsipnya, isi dari pertanyaan sebelumnya adalah tentang proses hilangnya saham saya. Jadi prosesnya itu sebagaimana sebelumnya kan, saya mengundurkan diri sebagai pengurus. Pengurus itu jabatan. Tapi itu juga ditanya bukti-buktinya. Saya berikan buktinya adalah apa yang dibuat ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pengadilan sudah meminta, karena saya meminta untuk mengundurkan diri sebagai pengurus, jadi mengundurkan diri dari jabatan. Kemudian itu dimutasikan lagi, disomasi, didelegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali lagi mengatakan, oh ini untuk mundur sebagai pengurus street direksi. Tapi sekarang dari pihak Bluebird sudah membalas setuju mundur sebagai pengurus. Tapi kenapa kok akhirnya dibuatkan akte yang tanpa kehadiran saya, tiba-tiba harta saya hilang semua. Jadi artinya saya keluar sebagai pengurus saya hilang, yaitu sesuai dengan permintaan, tapi harta saya juga hilang semua. Sekarang kita lihat bagaimana cara hilangnya. Pertama jelas dengan melalui akte, tapi peraturan kan tidak dipenuhi. Kalau misalnya tanpa harta saya bisa hilang, maka alangkah mudahnya kita mencuri harta atau saham orang. Harta saya di CV Lestiani hilang, harta saya di Bluebird hilang semua. Kemudian kita lihat banyak peraturan yang dilanggar. Peraturan apa saja, mulai dari saya mundur sebagai pengurus, kenapa pakai pasal-pasal tentang keluar sebagai pemegang saham? Itu kan sudah berlawanan. Kemudian ada peraturan khusus. Pasal 5 mengatakan dengan jelas bahwa semua yang terikat, semua berseru jadi 3 orang, itu harus membuat persetujuan tertulis atau tanda tangan tertulis, dan itu tidak ada, dan masih banyak lagi peraturan dilanggar. Kok bisa dilanggar sekian banyak? Lalu setelah itu ada lagi, kalau kita membuat akte itu harus disahkan. Akte CV disahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengesahan itu tidak ada. Kok dianggap itu sudah sah? Kemudian menghilangkan jejak. Tahap berikutnya menghilangkan jejak. CV dijadikan PT CV Lestiani, dijadikan PT CV Lestiani. Dari CV itu juga tidak disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian ke PT itu harus Kementerian Hukum dan HAM. Itu juga tidak mensahkan. Itu tahun 2002. Akhirnya masih tetap mereka berjuang. Berjuang kapan? Pada tahun 2013. Jadi setelah sekian lama itu, akhirnya 2013 tiba-tiba mereka membuat daftar, ini loh pemegang sahamnya berbeda. Kok bisa berbeda? Padahal kan pemegang saham itu mengikuti sebelumnya pemegang sahamnya siapa. Kemudian apakah ada akte-akte yang dibuat? Apakah ada pengalihan saham? Apakah sah atau tidak? Tapi ini walaupun tidak sah, kok bisa dihilangkan saham saya di PT Bluebird Taksi. Jadi di situ akhirnya harta saya hilang dengan sendiri, sama sekali tidak memberikan bantahan. Bantahan satu-satunya yang pernah saya bantah kembali adalah bantahan bahwa saya tidak pernah jadi direktur. Saya berikan
saya direktur dari perusahaan induk yang didirikan tahun 71. Saya bukan perusahaan dari anak perusahaan yang hidupnya sebagai parasit. Itu memang saya tidak ikut. Jadi jangan mengatakan saya tidak pernah jadi direktur. Saya punya aktenya kok. Jadi setelah itu mereka tidak pernah berani lagi membuat pernyataan atau kalau melihat hukum sekarang saya tidak tahu, tapi melihat bahwa hukum sekarang sudah ada wujud yang lebih baik daripada dulu-dulu, maka mestinya saya tetap menang. Tapi kalaupun saya tidak menang, saya pikir semua orang perlu tahu inilah bagaimana bisa menghilangkan saham saya, bagaimana saham saya bisa hilang. Apakah benar di Indonesia ini ada peraturan bahwa keluar sebagai direksi maka seluruh harta diambil? Apakah ada? Itu kejadiannya kan. Apa dampaknya nanti terhadap investor lain? Apalagi investor luar negeri. Investor dalam negeri saja dibuat peraturan, ya bukan peraturan, bisa disalahgunakan. Tapi tetap saya harapkan bahwa hukum sekarang sudah berjalan dengan lebih baik. Saya minta yang hilang itu kembalikan. Mereka sudah dapat keuntungan yang luar biasa. Tapi ini masih panjang karena nanti yang saham-saham yang dijual ke masyarakat itu juga banyak masalahnya. Itu masalah investasi bodong. Jadi akhirnya sahamnya jatuh. Jadi mereka juga mikir juga membalas itu kalau dibantah. Kalau mereka menang dalam bantahan, kalau akhirnya tidak menang, bagaimana? Pasar terombang-ambing itu di sini sudah biasa lah. Coba kita lihat aja kasus-kasus lain. Jadi perkara-perkara sudah terlalu banyak dan entah apakah kurang efisien atau bagaimana, tapi perkara sudah terlalu banyak. Kalau itu bisa berjalan dengan keadilan, itu saja sudah baik untuk memulai suatu keadaan di mana Indonesia bisa dipercaya dalam hal hukum. Saya harapkan, tapi belum tentu bisa tercapai. Ya kita lihat saja lah, prinsipnya sederhana. Ya kalau tidak kembali supaya masyarakat semuanya tahu apa yang terjadi, semua buktinya siap saya berikan. Bahkan saya expose semua yang saya berikan ke Barreskrim, itu ada tuh di salah satu berita saya. Jadi bisa diikuti oleh sekaligus menjadi pelajaran supaya orang lain jangan semuanya hartanya begitu mudah diambil sehingga akhirnya orang-orang kaya hanya tinggal orang-orang jahat, orang-orang yang mengambil harta dari orang lain. Akhirnya kalau dibiarkan kan jadinya begitu, kekayaan didapatkan dengan pencuri. Saya tunggu panggilan lagi. Jadi panggilan itu juga banyak, panggilan dari kuasa, kemudian diminta untuk dikoreksi lagi, nanti panggilan saya minta koreksi lagi, jadi banyak.